Ya, ada kabar yang menggembirakan, tapi juga sekaligus ada kabar yang kurang baik dan itu kemungkinan harus kita terima dan tempuh minggu ini. Ini kaitannya dengan lagi-lagi kita akan mengalami shutdown yang memungkinkan jadwal ataupun data ekonomi kembali ditunda. Dan apa saja data tersebut? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari Amerika dengan Iran. Lagi-lagi sebetulnya kalau lihat dari situasinya, 1 minggu terakhir memang kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh Trump. Dia sempat ya bisa dikategorikan mungkin mendorong kepada Iran untuk menerima ajakan diplomasi. Dan meskipun sempat ditolak oleh Iran, tapi akhirnya Iran menyertakan kesediaannya untuk melakukan pertemuan dan diagendakan akan terjadi di akhir pekan ini. Pertanyaannya adalah apakah berarti ini geopolitik situasinya sudah selesai atau ini adalah strategi Trump? Lagi-lagi jebakan yang mungkin sedang disiapkan oleh Trump untuk Iran. Cukup menarik karena ini situasinya adalah masih tanda tanya besar. Apakah akan terjadi kesepakatan? Apakah betul Iran nantinya akan sepakat untuk menghentikan program nuklir? Atau mungkin justru ini akan menjadi jebakan ataupun perangkap bagi Amerika bisa katakanlah untuk mengatasi ataupun menangkap beberapa pejabat ataupun pentolan dari Iran. Kita lihat aja ke depan, apakah ini betul-betul terjadi dan confirm atau justru malah akan semakin pecah eskalasinya. Yang kedua datang dari Nikkei. Lagi-lagi kalau Anda perhatikan di 1 minggu terakhir, daripada dia turun, ternyata kita malah melihat kenaikan. Bahkan pagi ini dia tercetak dengan angka yang cukup fantastis, dengan kenaikan yang juga bisa dikatakan cukup menggembirakan, karena angkanya sudah tembus rekor tertinggi baru, dan itu berarti berada di kisaran 54.800. Kira-kira apakah ini akan ada pengaruhnya atau mungkin mereka mengantisipasi segala sesuatu terkait dengan pemilu di Jepang. Nah yang ketiga ini kaitannya dengan laporan yang pernah kita bahas kemarin. Ya kecurigaan kaitannya dengan penundaan data ekonomi kembali terjadi. Ternyata Nenfantero secara resmi diumumkan bahwa mereka tidak akan merilis atau BLS lebih tepatnya tidak akan merilis di hari Jumat ini. Tapi bukan hanya data itu saja, ternyata data nanti malam terkait dengan data George Job Openings juga akan ditunda. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, terkait dengan Amerika dan Iran yang dikatakan akan siap berunding dan Iran sudah membuka pintu untuk mulai membahas terkait dengan program nuklir mereka dan dikatakan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa sepertinya Iran bersedia untuk menghentikan program nuklir tersebut. Tapi biasanya kalau kita kembali mereview dengan apa yang terjadi di tahun yang lalu, pertemuan memang pernah terjadi dan bahkan mereka hampir mencapai kesepakatan untuk membuka jalur distribusi minyak mereka dengan catatan dari Amerika adalah asalkan Iran menghentikan program nuklir mereka. Tapi itu tidak terjadi karena yang terjadi adalah justru Iran dicurigai memperkaya diri atau memperkaya uraniumnya, lalu kemudian akhirnya Israel menindaklanjuti dengan serangan dan disitulah pecah dengan eskalasi di sekitaran bulan Juni. Nah kalau misalkan ini terjadi kembali, saya khawatir ini bisa saja terjadi di tahun ini. Tapi ya kita tunggu dulu sampai ke hari Sabtu ataupun akhir pekan, karena menurut agenda kedua pihak akan bertemu diwakili oleh utusan-utusan pejabat seniornya dan kita akan lihat ini sebagai penengahnya adalah Turki. Lagi-lagi Turki mencoba untuk menengahi karena mereka khawatir kalau misalkan terjadi katakanlah konflik yang berkelanjutan, maka eskalasi tersebut akan mengancam Timur Tengah. Nah, situasinya adalah kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Trump ataupun bahkan beberapa poin yang kemudian ditekankan ulang oleh Trump, itulah kaitannya dengan menghentikan upaya untuk pengadaan uranium. Kalau misalkan ini terjadi, berarti ya bagus, berarti posisinya Iran bersedia untuk menghentikan program nuklir dengan catatan akan ada situasi di mana Iran boleh memperjualbelikan produk minyak mereka ke global. Nah, ini juga salah satu siasat yang sebetulnya ditunggu-tunggu supaya harga minyak relatif stabil atau relatif turun. Nah, tapi di sisi lain, saya membaca situasi yang mungkin agak sedikit berbeda. Mostly orang akan beranggapan ini adalah optimisme dan kemudian akan tercapailah kesepakatan. Semoga saja itu terjadi. Tapi coba perhatikan, situasinya adalah risiko eskalasi ini masih tetap terbuka. Karena di satu sisi, walaupun mereka dijadwalkan akan bertemu di akhir pekan ini, Amerika dalam ini Donald Trump masih tetap menyiagakan pasukan, bahkan kapal perang ataupun bahkan pesawat-pesawat tempur disarankan untuk siaga di kawasan tersebut dan kemudian dia juga memberikan ancaman. Kalau ternyata Iran tidak mau ataupun tidak mencapai kesepakatan, maka kemungkinan besar Iran langsung diserang. Anda bisa bayangkan kalau misalkan situasinya bertemu di Turki lalu kemudian pejabat senior ini menolak atau dengan kata lain secara keseluruhan Iran menolak gagasan Amerika dan akhirnya terjadi serangan membabi buta terhadap Iran.
Kalau begitu berarti Selat Hormuz akan terganggu, gangguan pasokan minyak mungkin akan terjadi dan itu yang akan membuat harga minyak langsung melejit. Jadi hati-hati dengan perkembangan ini, sampai ke akhir pekan kita perlu waspada. Walaupun ya berarti hari ini mungkin sampai hari Jumat kita nggak akan ada agenda resiko geopolitik. Tapi tidak apa-apa, berarti harusnya fokusnya kembali ke data ekonomi. Sayangnya kalau misalnya kita perhatikan di sini, berarti kita masih tergantung pada data ekonomi Amerika. Nah, sayangnya tadi kita sudah sempat sebutkan bahwa kemungkinan tidak akan ada data job openings. Di sisi lain, ada kabar yang menggirakan, yaitu terkait dengan Nikkei yang justru tembus ke level rekor baru dan kita sudah lihat 54.800, sangat mungkin 55.000 ataupun bahkan lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang bisa dikategorikan cukup mengembirakan karena minggu lalu kita sempat khawatir akan terjadi intervensi yen oleh institusi setempat atau pejabat berwenang, sehingga akhirnya akan menekan kepada indeks Nikkei. Yang terjadi adalah sampai detik ini saya tidak melihat ada intervensi. Well, itu yang membuat kenapa USD Japanese Yen kembali ke 155. Tapi masalahnya adalah Nikkei diuntungkan dengan posisi tersebut karena mereka tidak perlu khawatir dengan kenaikan suku bunga ataupun intervensi yen yang berpotensi menguatkan yen. Tapi situasinya adalah ini bukan hanya kaitannya dengan terhindar dari intervensi, tapi ternyata ada beberapa faktor yang mendorong. Salah satunya adalah penguatan dari saham teknologi. Dan ini mengikuti saham-saham yang berteknologi AI atau yang berfokus kepada AI, seperti yang di Nasdaq terjadi juga kenaikan. Lalu kemudian kinerja keuangan dari perbankan yang melebihi ekspektasi. Dan tentunya membaiknya risiko global, ini kaitannya dengan risiko geopolitik tadi yang kita bahas terkait dengan Amerika dan Iran. Ya, dari 3 poin tersebut saya rasa yang paling penting adalah dari domestiknya terlebih dulu. So, para pengamat juga menilai bahwa investor cukup optimis terkait dengan menjelang pemilu 8 Februari mendatang. Mereka cukup yakin bahwa kemungkinan partai yang berdaulat ataupun partai yang berkuasa atau pemerintahan yang berkuasa saat ini bisa kembali memenangkan pemilu. Sehingga akhirnya ya program apapun sasaran yang dituju oleh Perdana Menteri Takaichi itu bisa dilakukan, yaitu stimulus longgar ataupun stimulus fiskal yang relatif tinggi. Kalau itu terjadi, saya sudah pernah ingatkan bahwa itu harusnya positif terhadap indeks saham. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan ternyata di sisi lain menyebabkan yen melemah terus, maka situasinya akan berbeda dengan Nikkei terhadap yen. Berarti yen ada kemungkinan diganggu atau dengan kata lain diintervensi sehingga akhirnya dikuatkan kembali. Dan itu yang harus kita tunggu sampai beberapa waktu ke depan. Sepertinya mau tidak mau kita harus menunggu sampai tanggal 8 Februari ke depan. Nah, di sisi lain, agenda yang positif di Nikkei ternyata tidak diikuti oleh Amerika. Karena setelah terjadi shutdown parsial, ada kekhawatiran kalau misalkan nanti malam atau di hari Selasa atau di penghujung hari Selasa, ternyata para politisi ataupun anggota DPR tidak mencapai kesepakatan lagi, maka lagi-lagi data-data ekonomi akan ditunda. Data-data ekonomi penting seperti non-farm payroll, inflasi, ataupun bahkan data job openings nanti malam itu tidak akan dirilis. Artinya kita kembali lagi ke fase kegelapan tanpa data ekonomi. Dan Anda ingat di Oktober kemarin yang terdekat, apa yang terjadi pada emas, apa yang terjadi pada indeks saham, semuanya mulai kenaikan karena shutdown. Satu sisi, shutdown berdampak buruk karena berarti Federal Reserve tidak memiliki data rujukan untuk memutuskan suku bunga di bulan Maret. Tapi positifnya adalah market ataupun investor bisa berharap bahwa sejatinya kalau misalkan ternyata shutdown terus-menerus diberlakukan, itu akan mengganggu pada tingkat pertumbuhan ataupun GDP mereka, sehingga akhirnya perlambatan ekonomi perlahan tapi pasti akan membuat Fed terpaksa kembali turunkan suku bunga. Walaupun dengan situasi bahwa tidak ada data yang dirilis dari laporan tenaga kerja ataupun bahkan inflasi. Tapi kita bisa berharap dengan satu data, yaitu terkait dengan data ADP yang baru dijadwalkan besok malam. So, ini adalah agenda ekonomi yang harusnya terjadi nanti malam. Kita harusnya akan mendapatkan di jam 10 malam, itu adalah data job openings. Dengan mengingat angka ataupun laporan dari BLS bahwa mereka akan menunda, maka kemungkinan job opening juga ditunda, bukan hanya non-farm payroll. Berarti kita akan loncat langsung ke besok malam, di mana akan ada data ADP untuk mewakili data tenaga kerja. Nah, data ADP ini di bulan Oktober lalu memberikan semacam pandangan ataupun gambaran terkait dengan situasi tenaga kerja di Amerika. Mungkin ini juga yang akan kita lihat dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Harapannya dari para pejabat pemerintahan ini adalah bahwa shutdown yang terjadi saat ini itu akan relatif singkat, mungkin 1 minggu, mungkin cuma 2 atau 3 hari. Tapi yang jelas sampai detik ini keputusan dari BLS adalah menunda
rilis data non-farm payroll.